Dua orang kerjaan yang sama, di kantor yang sama, tapi punya gaji yang beda. Yang satu punya gaji 56% lebih banyak dari satunya. Just because dia tahu gimana caranya pakai AI. Ini bukan gosip, ini berdasarkan fakta dari riset PwC yang sudah menganalisis jutaan pekerjaan di dunia. Dan yang buat ngeri, jaraknya itu makin lebar setiap tahunnya. Di video ini, aku bakal kasih lihat berapa banyak gapnya dalam rupiah yang bakalan buat kamu jadi shock dan gimana caranya kamu bisa masuk ke golongan yang memiliki gaji lebih tinggi. Spoiler, bukan hanya anak IT yang terdampak, tapi hampir semua posisi. Kenalin, aku adalah Floren, background aku bukan di coding, bukan di IT, dan gak bisa coding sama sekali. Tapi justru sekarang kerjaan aku malahan bantu perusahaan, bisnis-bisnis di Indonesia untuk masangin AI biar bisnis mereka jauh lebih cepat meroketnya. Jadi di topik ini, aku beneran ngalamin sendiri. Dari video ini, kamu bakalan dapat 4 hal. 1. Angka aslinya dan beda gajinya berapa. 2. Kenapa perusahaan itu berani bayar lebih. 3. Profesi mana aja yang bakalan kena dampak. Dan kamu bakalan shock bukan hanya dari profesi IT aja. 4. Aku bakal kasih kamu guide langkah buat kamu mulai biar kamu gak bingung dan gak ketinggalan. Pertama, kita mulai dari yang buat melek, yaitu angkanya. Angka ini berbicara tentang fakta. PwC, salah satu firma terbesar, itu mengeluarkan namanya Jobs Barometer tiap tahunnya. Dan di sini mereka scan dari 1 miliar pekerjaan yang ada di dunia. Dan ternyata orang yang punya skill di AI dengan job yang sama, pekerjaan yang sama, mereka dibayar lebih mahal 56%. Yang kedua, datangnya dari perusahaan Lightcast. Di sini dia bilang, perusahaan yang minta satu skill AI, itu gajinya bisa naik 20-an%. Dan kalau minta 2 skill AI, bisa naik sampai 40-an%. Bayangin aja, berarti setiap kali kamu nambah skill kamu di AI, gaji kamu akan nambah segitu banyak. Posisi AI Engineer untuk pengalaman yang 0 sampai 2 tahun atau alias fresh graduate itu dibayar sekitar 10 sampai 16 juta. Dan yang senior itu dibayar hampir 40-an juta ke atas. Tapi pertanyaannya kamu bakal bilang, aku nggak mau jadi engineer, aku nggak mau jadi AI Engineer. Terus gimana? Ternyata ini tidak hanya berdampak di AI Engineer, tapi berdampak di banyak posisi lain yang bakal kita bahas di bab kedua. Tapi sebelum kita bahas ke itu, ada satu fakta menarik yang menurut aku lumayan seram. Orang yang punya skill AI dalam 2-3 tahun ke depan, itu diperkirakan akan tumbuh 30-40% gajinya. Sedangkan orang yang gak ngerti AI sama sekali, juga akan bertumbuh mungkin sekitar 10-18%. Pertanyaannya, semua orang akan bertumbuh. Terus masalahnya di mana? Yang 18%, 10-18% itu mepet inflasi. Ibaratnya yang satu jalan di tempat, yang satu udah lari kencang banget. Pilihannya ada di tangan kamu. Kamu mau jadi yang mana? Chapter kedua. Kenapa perusahaan berani bayar segitu? Kenapa perusahaan mau keluarin uang lebih buat orang yang pakai AI? Jawabannya simple, yaitu ada di hitung-hitungannya, di matematika. Bayangin aja, aku barusan nemu orang yang dia jadi admin di sebuah perusahaan. Yang satunya ngerti AI dan satunya nggak ngerti AI. Tiap Senin dia harus rekap penjualan, masukin data ke spreadsheet, harus follow up, dan lain-lain. Harus dia kerjakan satu persatu. Dan itu kebanyakan bakalan makan waktu mungkin sekitar 1 harian untuk ngelakuin rekapan aja. Sedangkan orang yang pakai AI itu hanya bisa dilakukan dalam mungkin kurang dari 1 jam. Kamu sebagai pebisnis atau sebagai owner, kalau misal kamu harus pilih satu orang dan naikin gaji orang itu, kamu pilih yang mana? Tentu saja orang yang bisa kerja lebih cepat biar lebih efisien. Ibaratnya satu orang kerjain rekapan itu 1 hari. Kita anggapan 1 hari 8 jam dia kerja. Sedangkan yang satunya dia kerja hanya 1 jam. Itu 1/8. 1/8 dia bisa menghemat efisiensi. Artinya di zaman sekarang bukan lagi siapa yang menang, tapi bisnis mana yang bisa bergerak lebih cepat, itulah yang menang. Banyak banget orang yang takut AI akan mengambil pekerjaan manusia. Tapi faktanya sebenarnya bukan AI lah yang mengambil pekerjaan manusia, tapi manusia
yang bisa menggunakan AI untuk mengerjakan pekerjaannya, itulah yang akan menang di race kali ini. Sekarang, hal yang paling sering disalahpahamin adalah aku bukan berasal dari IT, nggak bisa ngoding, nggak bisa programming. Mereka selalu mengartikan AI itu sama dengan technical. Padahal AI lebih dari itu. Aku sendiri bukan dari background technical, tidak bisa programming sama sekali, tidak bisa coding, tapi sekarang tugas aku adalah bantu bisnis untuk grow lebih cepat dengan implementasi AI. Jadi bisnis owner datang ke aku untuk kasih tahu apa sih problem mereka yang repetitif yang bisa menggunakan AI untuk mengoptimisasinya. Ini adalah 3 skill yang aku punya yang akhirnya aku bisa pakai AI dan kalian juga bisa. Yang pertama adalah jam terbang. Untuk bisa tahu AI sekarang udah bisa apa aja, apa yang bisa di-solve dengan AI. Yang kedua, itu harus jago prompting. Kamu harus bisa tahu apa yang kamu mau dan kamu jelasin ini ke AI-nya. Yang namanya adalah prompting. The more prompting lebih bagus, AI makin ngerti tentang apa tujuan dan goals kamu. Yang ketiga adalah problem solving. Kamu bisa lihat apa problem dari klien kamu dan gimana caranya kamu bisa solve itu. Itu datang bukan dari kamu bisa coding atau programming, tapi dari analytical skill dan juga kebiasaan kamu memahami AI dan cara kerjanya. Pertanyaan kamu bakalan jadi profesi apa yang bisa dibantu sama AI? Hampir semuanya. Aku kasih contoh. Admin bisa menggunakan AI dengan rekap laporan dan juga input data. Yang kedua, mungkin HR bisa CV screening dan untuk cari lead. Yang ketiga, marketing department bisa untuk analisa, bisa untuk buat konten, bisa untuk lihat kompetitor. Jadi sekarang dengan lebih cepat kamu menggunakan AI, semuanya terintegrasi dengan baik dan kamu bisa membuat keputusan jauh lebih baik untuk bisnis kamu. Kita udah masuk ke chapter terakhir. Apa yang harus kamu lakukan? Banyak banget orang yang nonton course AI berjam-jam, tapi tidak pernah praktek. Sekarang saatnya kamu praktek dan kamu komen, aku mau praktek, dan itu jadi komitmen kamu. Pertama adalah kamu coba menggunakan AI yang paling gampang aja. Pilih satu AI dan kamu kuasain, entah itu Cloud, Gemini, ChatGPT. Kedua, kamu lihat apa repetitif tugas kamu. Kamu coba melakukan analytical skill kamu, lihat bagaimana AI bisa membantu itu. Take the first step dan kamu bisa lihat perubahannya. Kalau saat ini kamu tidak mau mengambil step itu, kamu akan menyesal mungkin dalam 2-3 tahun lagi kamu akan keterbelakangan. Tapi kalau misalnya kamu ambil first step, 2-3 tahun lagi kamu bakalan thanks for yourself. Dan aku mau kamu balik lagi ke video ini dan kasih tahu aku apa yang kamu ngalamin setelah kamu beneran implementasi AI. Dan kalau kamu business owner dan kamu mau optimisasi bisnis kamu dan gak tahu gimana mulainya, langsung aja kamu bisa email, ada email aku di deskripsi dan kita bisa bahas gimana caranya kita bisa bantu kamu untuk grow your business dengan optimisasi AI biar kamu bisa grow your business lebih cepat. Kalau kamu udah komitmen dan mau mulai, jangan lupa komen di bawah ini, like dan subscribe biar tiap kali aku buat video kamu bakalan dapat notifikasinya. So, I'll see you on the next video.